Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini adalah saya akan melakukan review di film Grand Fredly, judulnya film Grand Grand Fredly Grand Fredly The Movie yang dibintangi oleh Ruth Sahanaya, Bucek, Marcelino Leo sebagai Glenn Fredly, terus Julfa Maharani sebagai Mutia. Kalau saya bilang di beberapa peranan, misalnya menggambarkan karakternya si bapaknya Glenn Fredly yang dijadikan core masalah satu dari film ini adalah ya rada sesuai dengan Bucek ya dalam beberapa pemberitaan yang nggak terlalu peduli sama orang keluarganya dan hidupnya tuh sesuai dengan pilihan hidupnya dia sendiri. Atau Ruth Sahanaya, walaupun di kebintangannya dia masih ada waktu buat anaknya. Di film ini Ruth Sahanaya tampil sebagai ibu rumah tangga yang biasa. Nah, sekarang kita berbicara apa penggambaran Grand Fredly di film ini. Di film ini ya Marcelino Leo sih secara karakter dia cukup banyak meniru menggunakan topi seniman gaya Putu Jaya, menumbuhkan jenggot, suaranya dicempreng-cemprengin sedikit alto, berbicara sedikit alto, menggunakan logat timur, kepeng. Nah, kita bahasa timur, bahasa Ambon tuh cukup kental. Bahkan di film ini saya berani bilang, kalau kamu mau nonton film yang gaya Socrates, pesepak bola Socrates yang hanya peduli dalam sepak bola dan aksi-aksi sosial, aksi-aksi buat kemanusiaan, film ini yang paling rada cocok menggambarkan bagaimana Glenn Fredly adalah seorang yang musisi iya, produser iya, tapi yang ditampilkan lebih jauhnya lagi adalah bagaimana peran dia dalam segi kemanusiaan, aksi-aksi sosialnya. Dengan core masalah dia tidak mampu benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang ada yang di skup pribadi, ada yang skupnya kebersamaan atau bisnisnya. Sebenarnya itu yang jadi puncak permasalahan. Dan rada kepedulian dia terhadap komitmen dan mencari untungnya di sendiri menjadi sedikit sisi klise. Bagaimana teman-temannya bekerja keras sedikit tidak dianggap dan menjadi sebuah masalah yang ditawarkan di film ini. Kedua adalah bagaimana permasalahan juga yang dibangun adalah bagaimana dia menghargai suatu hubungan. Nah, baik itu hubungan dengan bapaknya dan Glenn ataupun dia dengan Dewi Sandra, itu juga cukup ditampilkan hingga kalau mengatakan film ini apakah sama-sama Bohemian Rhapsody, rasanya terlalu jauh. Apapun itu sama dengan filmnya Krisye, ya juga masih terlalu jauh. Film ini tidak pada ruang yang terlalu banyak menghadirkan sisi drama seperti Krisye, tetapi jalan penampilannya lebih singkat, hingga 90 menit atau 100 menit pas film ini berjalan. Nah, di waktu yang sesingkat itu apakah benar-benar padat waktunya? Ya, terasa padat dan bisa kita
jelaskan bahwa ada beberapa scan yang untuk membangkitkan drama memang sound Glenn bernyanyi ataupun musik untuk menjelaskan ada sisi musikalisasi di film ini, sound choir paduan suara gereja dan lain sebagainya. Hingga kalau kembali lagi di sisi apa kekurangan dari film ini, jawabannya adalah satu, bagaimana penggambaran karakter apakah benar-benar bisa hidup, di mana Alisa menggambarkan Dewi Sandra menurutku tidak terlalu cukup berhasil, karena ya kalau kita tahu Dewi Sandra masih dibandingin Alisa di sosoknya ini adalah Dewi Sandra lebih kelihatan lebih Indonya, lebih blasterannya dibanding Alisa. Sedangkan kalau kita ngomongin Zulfa Maharani, yes, maaf ngomongin Mutia, ya cantik Indonesia sekali ya. Tetapi yang satu yang lebih kunci di film ini yang bisa menggambarkan apakah sesuai dengan tidak adalah, ya sorry to say, ngomongin sex appeal, daya tarik bagaimana Glenn melihat Mutia itu wanita perempuan yang menarik, ya dari situnya itu nyambung. Nggak mau ngomongin seksinya perempuan terlalu jauh ya secara umum kesana keseksian si Mutia dibandingin Zulfa Maharani nyambung. Tetapi yang pada saat kita lebih kulik ke lebih dalam ke apakah kontekstual antara waktu yang berjalan dengan penggambaran ini cukup sesuai. Tetapi yang maaf sekali lagi, film ini sedikit mengulangin bahwa gaya film tokoh itu kadang-kadang menyentuh pada dua hal. Satu, sangat fokus pada tokoh itu yang berada di sentral, atau tokohnya dibuat di ruang sentral. Jadi dia ikut bersama tokoh-tokoh lain dan mengantarkan tokoh-tokoh lain itu ke pokok permasalahan yang dijual. Misalnya di film Sugija di luar, dan film tokoh Linnya itu dan keluarganya itu di tengah. Kalau filmnya Krisha di tengah. Dan film ini sekali lagi maafkan kalau tokoh Glenn memang ada di tengah. Terlepas dari misalnya penggambaran dirinya yang tidak peduli itu sedikit merugikan, tidak ditampilkan secara utuh. Misalnya perdebatan antara Felix dan adiknya Glenn yang menyebabkan ujung-ujungnya pencakongsi, ujung-ujungnya si Felix menelip uang. Tidak dijelaskan benar-benar bahwa beberapa tindakan Glenn itu kalau di sisi bisnis rada cukup merugikan timnya. Itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan adalah bagaimana Glenn yang punya aksi sosial seperti Socrates, pemain sepak bola Socrates. Dia punya aksi sosial, dia punya pemikiran sosial, dia berdiri di tengah dan berjuang itu. Lain daripada itu seakan dia abaikan. Padahal bagian yang dia abaikan itu adalah bagi orang sangat penting. Misalnya keuangan, stabilitas keuangan. Itu menjadi hal-hal yang benar-benar kompleks dalam film ini. Dan itu sebenarnya adalah sedikit kekurangan dari film ini yang diangkat untuk lebih membumikan sosok si Glenn tersebut. Selain dari sisi penggambaran aktrisnya yang sedikit kurang. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe Pendapat Joseph. Jika ada kritik saran tulis di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi silakan klik link Saweria di deskripsi. Terima kasih.